Gerejanya non karismatik sih. Non Non karismatik. karismatik. Gereja apa tuh? GKI. GKKB dulu. GKKB. Gereja Kristen Kalimantan Barat. Oh ada ya? Gereja Kristen Kalimantan Barat. Berarti sih orang-orang Pontianak gitu. Sebenarnya dari sekolah sih kok. Oh dari sekolah. Sebenarnya dari sekolah. Dari sekolah. Jadi ibaratnya kan dulu ngambil mempelajari masuk ke Kristen itu kan karena sekolah. Dulu Karena kan sekolah itu ibaratnya tuh mau dapat nilai agama plus ke gereja. Gitu. Kalau nggak gereja nilainya kurang. Nggak ada plusnya lah. Oh, nggak ada plusnya. Hanya karena akademisnya dari hasil ujiannya ya udah segitu aja. Jadi kalau mau dapat nilai plus ke gereja. Nah dulu kan mikirnya ya udahlah Minggu juga bingung mau ngapain kan. Ya udah ke gereja lah, ke gereja ketemu lagi temen. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA Kristen terus. Iya. Sekolahnya maksudnya. Iya. Oke. Kristen. Kuliah? Kuliah masih Kristen. Kuliah universitas apa? Di Pontianak juga waktu itu. Loh, selama ini tinggalnya di Pontianak? Dulu. Sampai kelas berapa? Aku 2010 ke Jakarta. Oh, itu udah lulus kuliah? Iya, nggak lulus sih kuliahnya. 3 semester doang. 2010 pindah Jakarta. Kerja? Iya. Kerja apa? Sekarang apa? Sekarang aku di asuransi kok. Oh asuransi? Iya. Asuransi apa? Di Manulife. Manulife ya? Iya. Iya. Manulife. Pernah dengar. Kirain itu apa namanya? Yang banyak itunya agennya apa namanya? Prudensial bukan? Nanti jadi ini loh, kok lagi jadi promosi lagi. Gue dulu pernah jadi berapa bulan gitu lah. Udah belajar 8 tahun. Terus akhirnya sekarang baru berani menetapkan mau jadi muslim. Iya, karena aku mikirnya sampai kapan kan maksudnya agama aku nggak jelas gitu kan. Ini momennya pas banget di bulan Ramadan, makanya kemarin kan sempat agak susah dapat jadwal di Melisa ya. Iya. Agak jadwal kodondi padat kan. Jadi ya udahlah aku mikir apalagi yang mau dipelajarin gitu loh. Maksudnya selama ini kan udah belajar cukup lah gitu loh. Kalau untuk teknis kan menurutku itu nanti seiring berjalan. Sambil jalan, iya. Gitu maksudnya. Jadi aku mikir ya udahlah aku boleh dibilang modal nekat juga bisa dibilang ya udahlah mau apa lagi gitu loh. Maksudnya lu hidupmu mau kemana gitu kan. Ya selama ini juga diingetin juga lah sama teman-teman juga. Ya memang harus jelas lah mau apa. Selama ini kan aku selama 8 tahun juga nggak pernah ke gereja lagi kan. Oh 8 tahun ini nggak pernah ke gereja? Ya, terakhir kali aku ingat banget terakhir kali aku ke gereja itu sebutin nggak apa-apa nih? Apa-apa. GBI ya. GBI mana? GBI Emporium. Tanya lagi. GBI Emporium itu terakhir kali aku masuk ke gereja tuh. Nah, gue juga dulu GBI. Waktu itu aku ingat banget tuh waktu aku masuk itu yang ada aku nggak benar-benar nggak bisa fokus ibadah. Yang ada aku cuma pelangah-pelongo. Cari cewek? Bukan. Kirain cari cewek. Kalau ngeliatin maksudnya orang loncat-loncat ya kan, terus panggungnya megah, udah kayak konser, terus ibaratnya sampai nangis-nangis, terus bahasa roh segala macam. Aku dalam hati itu yang aku pikirin malah, ya apakah ini yang Tuhan mau gitu loh. Itu terakhir kali. Pernah bisa bahasa roh? Nggak bisa. Karena dari dulu kan aku non karismatik kan. Oh iya, dari non karismatik ke GBI ya pasti jauh beda ya. Berarti selama jadi Kristen juga udah nggak meresapi konsep ketuhanannya gitu ya? Dari kecil ya seperti sebagian orang lah kok. Maksudnya aku juga ya terima Kristen ya karena memang sekolah, orang dan tua. Ibaratnya ya seru gitu loh. Nah makanya sebenarnya aku kayak punya satu pemikiran, ya makasih mas. Iya. Punya satu pemikiran tuh maksudnya kata orang kan semua agama benar gitu kan. Gitu. Baik. Ya baik benar gitu kan. Ya, aku mikir Makasih ya mas ya. Berapa nih mas? Kopi akhir zaman. Siap kopi akhir zaman. Asik. Ngeri amat. Kopi akhir zaman. Ngeri amat. Gak apa-apa deh yang penting syahadat dulu deh. Terus? Ya, tapi jujur loh kok. Aku kemarin itu pas aku dapat jadwal dari Ci Melisa aku mimpi loh. Mimpi apa? Aku mimpi. Agak serem sih, tapi dalam mimpi aku gak serem. Aku mimpi aku udah meninggal. Terus di mimpi itu aku dalam bentuk roh, tapi aku senang.
Oh, Karena dalam bentuk ini beneran ini kemarin baru dapat jadwal dari Cimelisa Oh ya? tuh, baru dapat jadwalnya malamnya langsung mimpi, nggak tahu ya Waduh. ini alam lah ya. Terus? Maksudnya cuma cerita aja, Maksudnya aku keinget, oh iya ya kemarin ada mimpi begitu. Terus aku berbentuk roh, aku seneng karena aku inget, oh aku udah syahadat. Waduh. Iya beneran Keren. di dalam bentuk roh ya aku seneng gitu loh. Ya. Terus aku dalam bentuk roh, ini cuman mimpi ya maksudnya. Dalam bentuk roh aku deketin tuh keluargaku, teman-teman, ibaratnya kayak ngingetin mereka walaupun mereka nggak bisa denger Oke. gitu. Oke, ya. Tapi dalam mimpi aku seneng gitu. Waduh. Mimpi udah meninggal, tapi seneng karena udah syahadat katanya dalam mimpinya. Masya Allah. Baru kemarin tuh mimpinya, aku ingat iya. Waduh. Terus apa ya? Aku jadi keinget lagi waktu SMP, aku kan baptisnya SMP ya. SMP, aku ingat banget tuh ada potongan memori. Besoknya nih aku mau dibaptis. Satu hari sebelumnya aku main ke tempat temen tuh. Main ke tempat temen, dia muslim. Dulu sering lah main PlayStation gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba pas mau pulang aku nemu secarik kertas gitu, kertas kecil. Itu ayat dalam Al-Quran lah. Loh, sobekan Quran Iya, gitu. sobekan satu kertas kecil yang apa tuh? Tulisan yang isinya nggak ada bahasa Indonesianya. Yang cetak atau tulisan orang? dicetak. Oh, cetakan. Cetakan yang Berarti sobekan Quran. nggak tahu apakah sobekan atau mungkin pamflet atau apa, nggak tahu. Oke, Nggak tahu ya, pokoknya ada secarik kertas itu isinya yang apa? Sesungguhnya agama yang diterima Allah Islam. Ali Imran ayat 19 itu. Waduh. Besoknya baptis. Nah, besoknya baptis aku sempat nanya tuh ke pendeta. Oh. Pendeta, aku pas sebelum baptis kan di interview dulu, ditanya-tanya dulu lah ya, kepastiannya kan. Nah, aku tanya tuh ke dia, ke pendetanya, aku nemu ayat begitu di agama Islam. Kata pendetanya? Ya jawabannya nggak menjawab lah pokoknya. Intinya jawabannya pokoknya muter-muter sana sini lah. Intinya adalah ya kamu harus beriman, kamu harus percaya. Itu doang yang imani saja. Gitu lah. Kamu harus bertumbuh. Dan aku mengingat banget kamu harus bertumbuh dalam iman. Itu kata-kata itu yang paling aku ingat sih. Yang lainnya tuh nggak jelas lah jawabannya. Ya itu berarti kan perjalanan ya. Tapi orang tuanya siapa? Ferry di mana? Di Jakarta apa di sebelumnya di Pontianak? Iya. Oke. Jakarta. Di Jakarta semua. Ya. Saudara-saudara semua di Jakarta. Ya, Jakarta. Orang tua udah tahu. Sebenarnya jujur aku nggak izin. Oh nggak izin. Jujur aku nggak izin. Bukan gua harus bilang harus minta izin orang tua enggak. Tapi orang tua udah tahu. Cuman selama beberapa tahun ini tuh aku udah ngasih kode ke mereka. Ngasih kode aku kurangin makan babi. Gitu. Terus teman-teman juga. Jadi boleh dibilang aku main aman sih kok. Boleh dibilang kan. Boleh dibilang aku main aman. Jadi sebelum itu aku kayak udah trial dulu nih. Aku coba-coba ke circleku tanggapan mereka gimana. Ke keluargaku tanggapan mereka gimana gitu loh. Jadi ya koko pasti tahu lah ya ibaratnya dengan kita terlahir dengan etnis Chinese begini kan nggak gampang kan gitu loh. Nggak gampang banget lah untuk kita tiba-tiba pindah gitu ya. Tiba-tiba muslim gitu loh. Apalagi Chinese ya. Ya itu juga yang aku suka pertanyakan selama ini kan ibaratnya kadang-kadang stigma masyarakat kan menyamakan ini kok banyak aku yang banyak ngomong ya. Nggak apa-apa. Justru harus yang banyak ngomong. Curhat dulu biar. Curhat dulu dong. Supaya nanti kita tahu latar belakangnya bagaimana. Terus jadi kita tahu nanti kedepannya bagaimana. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi sampai mana tadi kok? Keluarga Chinese. Stigmanya tuh ibaratnya kalau Chinese ya. Saya nih baru kenal Chinese ya kan. Ditanya, "Lo agama apa?" "Oh, gua Kristen." "Oh ya udah, no isu." Ya. "Lo agama apa?" "Chinese." Ya kan, Buddha. Kalau lucu enggak apa-apa. Nah, no isu gitu loh. Tapi lo agama Chinese ya kan, putih sipit begini ibaratnya kan. "Lo agama Islam." "Hah?" Iya. Rata-rata pasti begitu kan gitu loh. Iya. Nah, tapi maksudku kok disangkut pautin antara etnis sama agama kan sesuatu yang beda gitu. Itu karena sisa-sisa politik DVD temperannya Belanda. Ya, itu aku baru kemarin dapat jawabannya tuh. Jadi dulu waktu zaman Belanda membagi orang menjadi 3 kelompok. Pertama, Eropa, orang-orang Belanda, Inggris dan sebagainya. Yang kedua, Asia Timur Jauh, termasuk Chinese, India, Chinese, India, Arab. Yang ketiga, baru Bumi Putra. Nah, jadi ketika Belanda sudah nggak ada, yang golongan kedua ini mau ikut kemana? Ke bawah gengsi dong.
dia ke atas ikut Kristen gitu. Karena itu orang tuaku juga dulu masih ada yang begitu, saudaraku juga masih ada yang mikir begitu. Lu boleh masuk agama apa aja asal jangan Islam. Karena mereka itu karena dari politik itu. Kalau di Chinese apa, sorry? Hokkien. 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 Nah, sedangkan kalau di Chinese kan, ya mohon maaf kalau di Chinese kan, kalau aku kan Teochew kan. Iya. Aku Teochew bisa, kayak bisa. Hokkien sama Teochew kan mirip-mirip. Mirip-mirip. Sedangkan di Teochew aja tuh, kalau Kristen ya, itu kan diartikan itu kan Ciaka. Ciaka kan enak tuh terjemahannya tuh. Ciaka ibaratnya kan makan atau Cia kan makan atau terima ajaran lah ibaratnya. Ka kan ajaran. Kalau ditanya Islam terjemahannya apa ke Chinese? Rata-rata di apa? Orang kan bilangnya pipe ya. Pipe ya. Maksudku kenapa terjemahannya begitu gitu. Iya. Ya nggak perlu kita sebutin lah. Tapi maksudnya kenapa terjemahannya begitu kan gitu. Giliran Kristen terjemahannya enak nih. Terima ajaran, tapi giliran diterjemahin Islam kok terjemahannya begitu. Ya beda ya. Iya, ibaratnya. Tapi sampai sekarang orang tuanya Ferry apakah masih punya pandangan yang buruk terhadap Islam sampai sekarang? Mungkin pandangan buruknya terhadap Muslimnya lah ya. Muslimnya orangnya. Ada gitu. Cuman kalau aku kemarin makanya aku mikirnya ya udahlah, aku tadinya mau izin, cuman aku mikir ya udahlah nggak usah izin lah, karena aku mikir kan aku juga udah pandiri, umurnya udah lumayan juga ya kan, udah gede ya kan. Ya udahlah, dan aku tahu mamaku harusnya sih dia larang pun, aku mikir dia larang pun aku masih akan tetap akan syahadat gitu. Udah sunat belum? Sudah, alhamdulillah. Kapan? Dulu, udah lama kok. Oh, udah lama. Jadi ikut bareng temen. Bareng. Oh, ikut temen. Iya, bareng. Oh, oke. Udah sunat. Temen. Udah sunat. Tapi bukan karena agama, karena temen ngajakin rame-rame ya udah. Oh, sunat masal ya? Iya, sama temen bareng. Ya, mikirnya buat kesehatan lah. Iya. Rata-rata orang mikirnya begitu. Ya, berarti Ferry udah siap lah ya dengan segala konsekuensi dengan keluarga ya. Masih tinggal sama orang tua atau udah tinggal sendiri? Sekarang tinggal sendiri kok. Oh, tinggal sendiri. Sekarang tinggal sendiri. Ya, apalagi udah tinggal sendiri ya. Jadi takutnya ada orang yang sudah beriman kepada Islam, tapi karena keluarga mereka nahan, mereka nggak berani. Biasanya apa? Takut dibuang dari keluarga. Ya. Nanti ada lagi yang takut nggak dapat warisan gitu. Ada yang begitu. Kalau Ferry sudah datang ke sini, sudah menyatakan dirinya untuk beriman menjadi Muslim ya, berarti Ferry kan udah siap harusnya. Ya, makanya lama kok 8 tahun. Karena itu sebenarnya memang lebih tepatnya bukan soal belajarnya. Ya. Karena bebannya itu yang kupikirin. Berarti selama 8 tahun mikirin warisan gitu? Bukan. Oh, bukan. Selalu ngebayangin tuh, aku sebelum ini ya, maksudnya selalu ngebayangin posisi aku udah Muslim nih. Apa yang akan terjadi gitu. Serangan apa dari keluarga, mungkin keluarga dekat, keluarga jauh, teman-teman segala macam gitu loh, pasti akan ada. Makanya di situ aku mikirnya aku harus persiapin diri gitu loh. Mungkin aku persiapin diri adalah pada saat suatu hari nanti aku diserang, mungkin itu bisa jadi momen aku untuk dakwah di situ. Justru malah momen kan ibaratnya. Lu kenapa sih? Saya lu gila atau apa? Sambat apa gitu loh kan? Kenapa tiba-tiba Islam kan gitu loh. Ya udah duduk dulu ya kan. Coba deh kitabnya gimana. Ajak ngobrol. Ya ajak ngobrol lah. Ibaratnya itu momen untuk dakwah lah. Aku mikir yang begitu. Gitu loh. Kita nggak usah mentargetkan untuk mengislamkan siapa-siapa. Iya. Kita sudah menyampaikan udah cukup. Masalah dia terima nggak terima itu bukan urusan kita gitu. Keren ya. Alhamdulillah. 8 tahun nih. Ya sebenarnya soal perbandingan Kristen dan Islam sih udah cukup inilah ya. Cukup inilah, udah cukup ibaratnya cukup terjawab lah selama inilah. Itu ibaratnya videonya Ahmad Didat aja sampai aku udah bingung mau nonton video yang mana. Udah habis semua. Ya sampai yang baru yang mana yang belum aku nonton nih gitu. Gak ada yang baru, semuanya lama ya. Maksudnya yang belum diupload. Yang belum aku nonton yang mana lagi nih gitu loh. Gua ada kumpulan videonya almarhum Syekh Ahmad Didat. Boleh. Sekian banyak. Nanti kalau mau copy boleh tuh kalau mau nonton lagi. Saya dengar dari Melisa katanya Ferry kan memang sudah mantep mau masuk Islam. Tapi kata Melisa katanya Ferry ada yang mau ditanya lagi, ada yang mau ditanya dulu gitu katanya.
Iya, sebenarnya sih lebih banyak ke teknis sih kok. Oh, Kalau teknis. pertanyaan umum ya paling apa ya? Eh, Bukan akidah, bukan Ya kalau akidah sih udah konsep cukup inilah ya. ketuhanan gitu. Ibaratnya tentang Yesus aku udah dari dulu juga pas aku udah mulai udah berapa tahun ini tuh aku udah berdoanya tuh bukan ke Yesus, ke Oke, Allah lah, oke. Allah Bapa atau Ya, apapun ya, aku berdoa ke Allah bukan 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 ya. Yesus gitu Hmm, hmm, hmm. selama ini. Jadi paling kayak mungkin apa ya apa yang bisa kau ditambahin mungkin buat aku supaya lebih ini lagi kayak kayak aku kan juga beberapa kali sering nonton video Hmm, Kodoni juga kan hmm, soal soal kitab-kitab selama hmm. ini yang ada kakinya pas segala Catatan macam kaki ya. catatan kaki terus misalnya iblis yang berjasa sebenarnya ya kan kayak gitu. Cuma kan nggak semua video gue tonton nih Iya, yang iya. di Kodoni itu karena panjang banget kok. Mohon Habis maaf. kalau ngomong sebentar kan nggak masuk. Sekarang gue cepetin biar dapat poin yang pentingnya nih Ini gitu. gue lagi ngedit video 8 jam nih. Kemarin ada yang 9 jam, tapi dia belum mau ditayangin. Ini 8 jam nih. Ya gimana ya, kita tetap harus menyampaikan apa yang kita tahu. Kalau dulu dari almarhum Syekh Ahmad Didat kita sering mendengar atau sering menonton bahwa ya di dalam kitabnya saudara kita yang Kristen kan memang banyak masalah. Tapi dari situ semua yang paling saya ambil itu adalah masalah bukan konsep ketuhanan, bukan konsep keselamatan, tapi masalah dari kritik teksnya itu. Nah, kritik teks itu yang menjadikan saya ya seperti ini sekarang gitu. Jadi ketika kita bisa membuktikan sebuah kitab yang katanya kitab suci, tapi ada ayat yang bermasalah atau tidak otentik, itu yang tidak sama dengan standar kitab di dalam Islam. Islam kalau Quran kan udah jelas, itu istilahnya ayat-ayat itu yang sudah tersusun, itu istilahnya statusnya apa ya, mutawatir gitu lah. Mutawatir itu artinya semua orang udah tahu gitu pada saat itu. Ketika kita turun ke hadis, di hadis juga ada pembedaan, ada yang sohi, ada yang hasan, ada yang doif, ada yang maudhu dan sebagainya. Jadi kita menggunakan hukum di dalam Islam itu harus hukum yang memang benar-benar dianggap otentik. Beda dengan di Kristen. Kalau di Kristen, walaupun ayatnya bermasalah, tapi kan itu tidak menjadi suatu halangan buat orang Kristen untuk tetap beriman. Karena mereka menggunakan doktrin, bukan menggunakan dalil. Itu yang membedakan. Kalau masalah agama-agama lain, sudah sempat belajar agama-agama yang lain nggak? Selain Kristen dan Islam? Eh, jadi gini, awalnya itu kenapa aku belajar Islam? Karena Islam kan ibaratnya agama yang paling dekat lah sama Kristen. Oke. Agama lain, contoh kayak Buddha itu kan ada konsep berhalanya. Itu Berhala. juga aku udah nggak terima. Ya, sama reinkarnasi. Hindu segala macam ada berhalanya lah itu. Dari situ aja tuh aku udah nggak terima. Jadi aku nggak fokus ke situ. Konghucu? Konghucu juga berhala kok kan. Ada berhalanya. Tapi kalau kita pelajarin dari awal-awal ajarannya, mirip sama Islam sebenarnya. Konghucu. Tapi memang ada kitabnya kok. Ada, gue pernah baca. Lebih ke dari Konfusius bukan sih? Iya, ya mungkin ada gabungan lah ya. Ada Taoisme, ada Konfusionisme, ada mungkin gabungan. Gue sendiri juga nggak sampai ke dalam. Tapi yang kita bisa lihat sekarang kan Konghucu ini kan banyak masih menerima yang namanya perantara-perantara yaitu dewa-dewa gitu. Ya, Buddha, Konghucu, Hindu ini kan Mirip Buddha nggak sih kok? kalau mau dibilang kemiripan ada kemiripan. Tapi kalau Buddha kan Dewa-dewanya kan mirip kan? iya, dewa-dewa mirip. Tapi kalau Buddha kan mungkin konsepnya agak ada yang sedikit berbeda, dia kan mengedepankan dharma-dharma. Lebih ke horizontal ya. Iya. Yang ke atasnya ini kayaknya kurang ditonjolkan gitu. Pernah tahu di dalam Buddha Tuhan itu namanya siapa? Enggak. Padahal KTP lu Buddha kan? KTP doang. Itu salah satu bukti. Ya, salah satu bukti di dalam Buddha konsep ketuhanan itu tidak dikedepankan, tapi ya lebih banyak mengedepankan dharma-dharmanya. Gitu. Gue aja kaget ketika tahu nama Tuhan dalam Buddha itu Nirwana. Nirwana. Padahal orang awam taunya Nirwana kan surga. Ternyata bukan, Nirwana itu ternyata nama Tuhan dalam Buddha. Gue dengar dari pemuka agama Buddha sendiri loh. Nah kan berarti kan bukti kan. KTP-nya padahal Buddha. Nggak tahu. Ini dari keluarga kok. Dari keluarga, iya makanya. Nah yang paling gue seneng di dalam Islam konsepnya begini. Setiap manusia yang lahir, kita semua yang lahir nih, sebelum lahir kita tuh sudah bersyahadat, roh dan jiwa kita tuh udah bersyahadat.
bahwa penguasa kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Tapi ketika kita lahir, kalau kita lahir di dalam keluarga Islam, ya alhamdulillah, ya kita masih terus menyembah Allah.